Pengantar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinacek ing sapa lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-679 ini dengan para pemain Iwan Dahlan sebagai Sambo, Dedi sebagai Nisado, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Arya sebagai Gelung Keling, Siska sebagai Galuh Titis, Yati Indra sebagai Tawang Alun, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Badrawati agak sempoyongan berdiri.
Dengan agak tertatih-tatih dia berusaha memulihkan getar yang baru saja mengoyak dadanya. Badrawati melihat ayunan cambuknya telah mengoyak dan membakar pakaian Sambo dan Nisado. Namun ternyata di balik pakaian itu sama sekali tidak terlihat adanya luka. Badrawati jadi menggeram. Kalian rupanya menggunakan ilmu kebal. Oh, kau menyalahkan kami karena kami menggunakan ilmu ini untuk menghadapi cambukmu yang dahsyat itu. Tentu tidak. Sah saja kau menggunakan ilmu apapun. Tapi, bolehkah aku mengetahui ilmu kebal apa yang kau pergunakan? Aku tak berkewajiban mengatakan kepadamu. Barangkali Aji Lembu Sakilan, Tameng Wojo, atau Tameng Gurdo. Bukan urusanmu. Jenis berbagai ilmu kebal yang aku ketahui mempunyai ciri-cirinya sendiri. Aji Lembu Sakilan misalnya. Ajian itu mempunyai ciri-ciri khusus yang boleh disebut paling aneh. Aji Lembu Sekilan menyebabkan semua serangan selalu akan berjarak sekilan. Seolah-olah ada sejengkal lapisan sekilan tebalnya yang menyebabkan seorang tidak bisa dijamah oleh serangan yang sedahsyat apapun. Berbeda dengan Aji Lembu Sekilan, dengan Aji Tameng Wojo dan Tameng Gurdo, kedua ajian itu mempunyai ciri khas yang mirip. Seolah-olah tubuh pemiliknya dilindungi oleh tameng setebal baja gligen. Ternyata kau mempunyai wawasan cukup luas, Badrawati. Ajian jenis yang manakah yang Kisanak berdua miliki? Tak ada salahnya kau mengetahui sebelum kematian menjemput nyawamu. Ilmu kebal yang kami pergunakan adalah Tameng Wojo. Ternyata benar dugaanku. Kalian menggunakan ajian Tameng Wojo. Tapi yang tidak kalah menarik adalah senjata yang kalian pergunakan. Apakah senjata itu juga mempunyai nama? Nenggala barangkali? Bukan. Ini Alugora. Alugora? Bukan main. Sebuah nama yang sangat dan menggetarkan. Senjata itu milik Baladewa. Namun rupanya Kisanak berdua juga memilikinya. Jantungku serasa rontok ketika Kisanak berhasil menggedor dadaku dengan senjata itu. Cukup! Cukup dengan segala omong kosong. Ayo Sambo, hidup bocah ini harus segera kita akhiri. Tunggu. Ada apa? Tiba-tiba saja aku berpikir, perkelahian ini seperti tanpa ujung dan pangkal. Tidak jelas persoalannya. Kau ketakutan? Dan berusaha menghindari kematian? Bukan itu maksudku. Apa maksudmu? Bahwa Kisanak memiliki ilmu kebal itu justru mengusikku untuk mengajak Kisanak bertaruh. Aku akan menggunakan cambuk ini dengan sekuat tenagaku. Silahkan Kisanak melindungi diri dengan ilmu kebal. Jika Kisanak ternyata mampu bertahan dan ayunan cambukku tidak berakibat apa-apa, Kisanak boleh melakukan apapun terhadapku. Mau bunuh aku, silahkan. Dengan demikian, persoalan yang seperti tanpa ujung dan pangkal ini cepat selesai. Bagaimana? Apakah Kisanak mau menerima tantanganku? Baik, aku terima tantanganmu.
Tantangan Badrawati itu ternyata mengusik harga diri Nisado yang langsung saja menerima tantangan itu. Badrawati melirik kepada Lare Angon, namun seperti tidak ada kesan apapun di permukaan wajah itu. Sementara di dahan yang tinggi, tubuh yang bergelantungan itu tetap tenang seperti tak terusik apapun. Badrawati mengurai gagang cambuknya. Sebuah getar kecil pada pangkal cambuk membuat ayunan pada ujungnya. Apa yang akan terjadi, Paman? Nampaknya akan terjadi adu kekuatan, Tawang Alun. Badrawati menantang kedua orang itu untuk langsung menggunakan dahsyatnya ajian Kanuragan. Apakah itu tidak berarti sembrono? Ya, meski dia masih bocah, akan tetapi tentu mempunyai bekal yang akan dipergunakan untuk perang tanding itu. Lawannya menguasai ilmu kebal, Paman. Memang mencemaskan, Tawang Alun. Tetapi marilah kita berdoa. Semoga Badrawati itu mengerti benar dengan apa yang terjadi dan sedang dihadapinya. Ayah, aku melihat sesuatu. Apa, Galutitis? Itu, di atas, di dahan, Ayah. Apakah itu, Paman? Bukankah yang berada di dahan itu orang? Tapangalong, maksudmu? Orang yang melakukan perbuatan yang demikian itu namanya Tapangalong. Siapa dia, Ayah? Orang itu, Panji Saprang. Oh, dia Panji Saprang. Benar, Tawang Alun. Orang itu Tapangalong. Menilik apa yang dilakukan. Apa yang diinginkan dengan apa yang dilakukan itu, Paman Keling? Tentu ada maksudnya, Tawang Alun. Ayah, apakah orang yang bergelantungan itu tidak tahu apa yang sedang terjadi di bawah? Aku tidak tahu, Titis. Bagaimana dengan sebaliknya, Ayah? Apakah Badrawati dan Kisanak Lare Angon itu tidak tahu ada sesuatu di atasnya? Mungkin keduanya belum mengetahui. Mungkin juga sudah. Kalau ternyata memang belum tahu, kita wajib memberitahukan hal itu, Ayah. Diamlah. Lihat apa yang akan terjadi itu. Sebenarnya lah, Badrawati telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Badrawati ternyata tidak mau main-main dengan tawaran tantangan yang telah diucapkannya. Tanpa setahu siapapun, Badrawati telah mengusik dan membangunkan kekuatan Raja Kalacakra yang ada di telapak tangan kanannya. Kekuatan yang seperti mengendap itu bangkit dan mengalir, siap untuk dilontarkan. Bagaimana, Kisanak? Aku terima tantanganmu. Aku akan menyerangmu dengan sekuat tenagaku. Aku persilahkan untuk membangun ilmu kebal itu sampai pada lapisan yang terakhir. Kau tidak perlu mengguruiku. Aku tak sedang menggurui. Aku sekedar mengingatkan. Ayo, aku telah siap. Paman Lare Angon, aku minta Paman menjadi saksi. Kau benar-benar gila, Badrawati. Jangan gelisahkan aku, Paman. Tapi juga jangan ganggu apa yang telah aku lakukan. Ini perang tanding yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Kau menjadi perkara, Badrawati. Doakan, Paman. Semoga aku berhasil mengalahkan orang itu. Hei, cukup! Jangan banyak bicara. Kalau kau mau menyerangku, ayo, seranglah. Aku akan menyerang. Awas! Aku akan menyerang.
Apa yang dilakukan Badrawati ternyata tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Nisado. Kekuatan yang terlontar dari lecutan cambuk itu ternyata mampu menembus tabir kekebalan yang menyelubungi tubuhnya. Nisado nampak menggeliat, tubuhnya berputar dan kemudian ambruk, berbarengan dengan lengkingan panjangnya yang sangat menyayat. Sambo terlonjak. Wah, gila. Kenapa Kisanak Sambo? Kau. Temanmu itu terlampau sombong dan tidak tahu diri. Sekaligus bodoh. Seandainya ia sedikit pintar dan mau menggunakan otak, tentunya ia tidak mau melayani tantanganku yang sama sekali tidak menguntungkannya. Nasibnya sangat buruk. Ia mati. Lihat saja, ia tidak bernafas. Berdebah. Nah, apakah Kisanak juga akan melanjutkan tantangan itu? Kau akan aku buat terkejut, bocah tidak tahu diri. Kau akan melihat dunia ini terbalik. Silakan. Apa yang akan kau lakukan? Aku tak keberatan untuk menghadapinya. Bocah itu ternyata memang benar-benar luar biasa. Lawannya mati hanya dengan sekali ayunan serangan. Kekuatan yang merambati cambuk itu tentu luar biasa sekali. Tetapi, lihat Paman, apa yang dilakukan oleh yang seorang itu? Yang seorang itu tentu belajar dari pengalaman. Ia mungkin membangkitkan puncak dari kemampuan yang dimilikinya. Namun demikian, aku yakin bocah itu pasti akan mampu mengatasinya. Yang membuatku gelisah justru orang yang bergelantungan di atas itu, Ayah. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Badrawati kembali menyiapkan cambuknya. Kekuatan dahsyat itu kembali mengalir hingga ke ujung juntai, membuat pucuk senjata yang lentur itu nampak menggeliat-geliat seperti seekor ular yang terinjak kepalanya. Sementara Sambo nampak berkomat-kamit seperti orang yang merapal mantra. Sambo berjalan bergeser mendekati mayat Nisado. Hal yang tidak terduga itu dilakukan Sambo. Dia tiba-tiba meloncat, melangkahi mayat Nisado, dan mayat itu bangkit kembali. Hah? Gila. Tidak salah lihat ke aku. Orang yang telah aku bunuh itu hidup kembali. Gila. Kau kira aku mati, ha?
Kau kira kau bisa membunuh Nisado dan Sambo? Aku tidak sedang bermimpi. Apa yang aku lihat ini benar-benar terjadi. Lecutan cambukku, aku yakin menyebabkan orang itu mati. Namun demikian, ia seorang lagi meloncatinya. Ia hidup lagi. Tubuhnya seperti tidak mengalami apa-apa. Bukan main. Ilmu apa yang dipergunakan orang itu? Orang itu hidup lagi. Demikian yang seorang melompatinya. Ilmu apakah yang dipergunakannya, Ayah? Apakah ilmu semacam itu ada? Kita telah melihatnya, Galutitis. Ilmu semacam itu rupanya benar-benar ada. Dua orang itu rupanya sehati, seperasaan. Jika yang seorang mati, seorang yang lainnya akan melompatinya. Dan yang mati itu akan hidup lagi. Bisakah Badrawati itu menghadapi mereka, Ayah? Keadaan memang bisa menjadi gawat baginya, Galutitis. Bukan hanya Badrawati yang merasakan seolah akan berhenti berdetak jantungnya, tetapi juga Lare Angon yang berdiri tidak jauh darinya. Badrawati melangkah bergeser mendekati Lare Angon. Kaget yang tiada terkira itu juga menggerayangi Ki Gelung Keling dengan anak dan keponakannya. Mereka memperhatikan apa yang terjadi dengan tanpa berkedip. Sementara di atas pohon, orang yang bergelantungan bagaikan kelelawar itu sama sekali tidak terusik oleh apa yang terjadi. Paman, bagaimana? Mereka memiliki ilmu yang aneh, Badrawati. Ya, baru kali ini aku melihat ilmu yang kukira sekedar dongeng, ternyata benar-benar ada. Ilmu apakah itu, Paman? Aku tidak tahu apa namanya, Badrawati. Jika salah seorang mati, yang seorang melompat di tubuhnya, maka yang mati itu akan hidup lagi. Demikian seterusnya. Kalau begitu, apakah aku akan mengalami kesulitan? Ya, jika kau terus memaksakan tantanganmu. Penjelasan yang diberikan Lare Angon ternyata sanggup membuat Badrawati menjadi berdebar-debar. Bocah pemilik Raja Kalacakra itu memperhatikan Sambo dan Nisado dengan seksama. Kedua orang itu telah saling mendekat dan menggandengkan tangannya. Dan sikap itu membuat Badrawati harus merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Bukan hanya Badrawati yang merasakan seolah akan berhenti berdetak jantungnya, tetapi juga Lare Angon yang berdiri tidak jauh darinya. Badrawati melangkah bergeser mendekati Lare Angon. Kaget yang tiada terkira itu
juga menggerayangi Ki Gelung Keling dengan anak dan keponakannya. Mereka memperhatikan apa yang terjadi dengan tanpa berkedip. Sementara di atas pohon, orang yang bergelantungan bagaikan kelelawar itu sama sekali tidak terusik oleh apa yang terjadi. Bagaimana? Mereka memiliki ilmu yang aneh, Badrawati. Baru kali ini aku melihat ilmu yang kukira sekedar dongeng itu. Tapi ternyata benar-benar ada. Ilmu apakah itu, Paman? Aku tidak tahu apa namanya, Badrawati. Jika salah seorang mati, yang seorang melompat di tubuhnya, maka yang mati itu akan hidup lagi. Demikian seterusnya. Kalau begitu, apakah aku akan mengalami kesulitan? Iya, jika kau terus memaksakan tantanganmu. Lalu, apa menurut Paman yang sebaiknya aku lakukan? Kurasa tidak ada pilihan lain, Badrawati. Kecuali dua orang itu kita lawan bersama-sama. Jika keduanya kita bunuh dalam waktu bersamaan, maka keduanya tidak mempunyai kesempatan untuk menghidupkan kembali satu sama lainnya. Paman benar. Kita akan melakukan cara itu. Cara itu belum tentu mudah untuk dikerjakan, Badrawati. Dan mereka tentu sadar akan titik kelemahan itu. Ingat, Badrawati, kesulitan yang akan kita alami akan lebih besar jika yang sedang bergelantungan di atas itu turun. Iya. Kisanak Sambo dan Kisanak Nisado. Dengan jujur aku menyampaikan rasa kekagumanku. Rupanya Kisanak berdua menguasai sejenis ilmu yang sangat langka dan tidak sembarang orang yang mempunyainya. Sejenis ajian yang kukira hanya ada dalam dongeng. Namun ternyata sekarang aku menyaksikannya dengan mata dan kepalaku sendiri. Di dalam sebuah kisah, yang memiliki ajian semacam itu adalah Lumbusora dan Mahesasura, penghuni Goa Kiskenda. Kalau Kisanak berdua tidak keberatan mengatakan kepada kami, ilmu apakah itu namanya? Apakah Kisanak mewarisi ilmu itu dari kisah yang aku sebut tadi? Mereka dewa-dewa kami. Apa? Dewa? Iya. Lembusora dan Mahesasura adalah para dewa kami. Bukan main. Apakah Kisanak berdua meyakini kisah Goa Kiskenda itu benar-benar ada? Itu bukan urusanmu. Tidak ada gunanya kita berbicara bertele-tele. Kita harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Dan bocah itu bagianku. Baik. Hei bocah, baik. Janganlah kau lari ketakutan setelah melihat kenyataan atas diriku. Aku akan mencoba sekali lagi. Aku ingin mendapatkan keyakinan. Apakah benar kedua orang itu mampu menghidupkan satu dengan yang lainnya? Sekarang, aku akan menyerang yang seorang lagi. Apakah kira-kira yang akan terjadi? Apa yang kau pikirkan, bocah kecil? Badrawati telah meloncat dengan cepat dan mengayunkan cambuknya dengan kekuatan raksasa. Cambuk itu meledak menggelegar memekakan telinga. Lagi-lagi serangan itu tak pernah diduga oleh yang menjadi sasarannya. Sampo tak sempat mengelak, tubuhnya menggeliat menahan sakit dan kemudian ambruk. Nisado yang terperanjat melihat apa yang terjadi, segera meloncati tubuh yang ambruk itu.
Namun tubuh Sambo tidak segera bangkit seperti yang dibayangkan Badrawati. Tubuh itu masih tetap tergeletak. Tubuh Sambo itu tetap tergeletak ambruk di tanah, meski Nisado telah melangkainya. Wah, kau memang bocah keparat. Namun justru karena itu, kau akan mengalami nasib yang paling mengerikan. Matikah dia? Mengapa ia tidak bangkit? Hah? Tertawa? Kau pikir kau akan bisa membunuh kami berdua? Jangan mimpi. Bangunlah dari tidurmu. Bukan main. Ia bangkit sekarang. Aku pikir orang itu tidak bangkit lagi. Ayunan cambuk ini tentu telah meruntuhkan semua isi dadanya, termasuk jantung dan marasnya. Akan tetapi, demikiannya seorang melompatinya, maka yang mati itu hidup lagi. Ini bukan lagi jenis ilmu kanuragan, namun sudah merupakan ilmu setan. Pengawalnya menguasai ilmu yang aneh. Sedang Panji Saprang itu sendiri juga menguasai ilmu yang tidak kalah aneh pula. Bukan main. Bagaimana dengan Sambo? Ayunan cambuk bocah itu benar-benar ayunan tenaga setan. Aduh, dadaku terasa retak. Aku menjadi tidak telaten lagi. Kita bunuh keduanya. Badrun! Berpencar engkau! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mengapa kalian tidak menyusul kami? Mengapa kalian berpencar? Itu sesuka kami. Kita bertarung, tak perlu berpencar. Kita bertarung di sini. Ketahuan belangmu Kisanak. Kalian berdua hanya berani bertarung jika selalu berdampingan atau bersama-sama. Jika salah seorang di antara kalian mengalami bencana, maka dengan cepat yang lain menolong. Bukankah begitu? Aparat, kita bertarung bersama-sama. Kita tidak perlu berpencar. Enak Kisanak berdua, tapi tidak enak kami berdua. Jika Kisanak bisa saling menghidupkan, sebaliknya dengan kami. Jika salah seorang dari kami mati, maka matilah kami untuk selamanya. Ayolah, mari kita bersikap jantan. Kita bertarung satu lawan satu, dan tidak perlu berada dalam satu lingkaran pertempuran. Keparat! Hanya pengejutan tidak berani memenuhi tantangan ini. Kalau kalian tidak berani, kalian bukan jenis laki-laki jantan, tetapi sejenis makhluk perempuan yang pinjungan, girih wendi getih, takut dan semaput melihat darah. Baik, Nisado, tidak, jangan. Kata-kata bocah itu membuat merah telingaku. Dia hanya seorang bocah. Mengapa harus membuatmu marah? Diamput. Bagaimana Kisanak berdua? Kisanak tidak berani menghadapi kami dengan pertarungan terpisah. Ayolah, ini hanya sebuah permainan. Mengapa harus takut? Aku sobek mulutmu bocah lancang. Bagus, sobeklah. Nisado, ingat. Berdebah, iblis laknat genderuwo tetekan kowe. Kita tidak perlu berpencar.
Kita serang bocah setan itu. Yang seorang itu mau mencarkan diri biasanya. Ayo. Bagus. Maka terjadilah pertarungan dahsyat di antara mereka. 4 tubuh berkelebat susul menyusul, membaurkan suara teriakan, benturan dan ledakan cambuk. Aluk Dora yang berkilat-kilat diputar bagaikan baling-baling. Namun cambuk Badrawati menggeliat bagaikan ular mamba mencari mangsa. Are Angon dengan pedang tipisnya bergerak gesit bagaikan burung seriti yang siap menyambar mangsanya. Apa yang terjadi itu membuat Ki Gelung Keling berhenti bernapas. Ini benar-benar sebuah pertarungan yang luar biasa. Lihatlah bagaimana cara mereka bertarung. Kedua orang itu rupanya bernama Sambo dan Nisado. Mereka menyerang dengan gerak susul menyusul, sehingga selalu saling melangkahi. Pertarungan ini sungguh-sungguh menyulitkan kedua lawannya. Nampaknya Kisanak Lariangon dan Badrawati itu sudah mengetahui kelemahan Sambo dan Nisado. Kedua orang itu terpancing untuk bertarung berpencar. Akan tetapi keduanya tidak melayani dan memusatkan serangannya hanya pada Badrawati, menyebabkan Kisanak Lariangon tidak mempunyai pilihan lain kecuali ikut melibatkan diri. Memancing kedua orang lawannya untuk memisah merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Wah, bukan main. Pertarungan yang luar biasa. Lihatlah betapa Nisado dan Sambo mengabaikan rasa sakit dan bahkan kematian. Mereka tidak peduli terhadap serangan yang dahsyat macam apapun. Sebaliknya Badrawati dan Kisanak Lariangon itu tidak bisa bersikap demikian. Keadaan itu tidak mencemaskan, Ayah? Ya, tentu saja sangat mencemaskan. Jika pertarungan ini berlangsung dalam waktu yang lama dan bagaikan tanpa batas, akan membuat tenaga Kisanak Lariangon dan Badrawati terperas. Belum lagi jika yang bergelantungan di pohon itu ikut menerjunkan diri. Apakah tidak sebaiknya kita ikut menerjunkan diri ke dalam pertempuran itu, Ayah? Aku sedang mempertimbangkan Galutitis, tetapi tidak untuk kalian berdua. Tingkat ilmu mereka yang bertarung itu sangat tinggi, hingga kalian akan seperti laron yang masuk dalam kobaran api. Aku mempunyai sebuah saran buat kalian. Siapa kau? Jika kau pernah mendengar kisahku dari Badrawati maupun Lariangon, aku adalah Pinaka Swastirati, salah seorang dari 3 orang yang memiliki Raja Trinetra di telapak tangan kiri.
Jangan coba-coba menerjunkan diri ke dalam pertarungan itu jika tidak ingin mati sia-sia. Aku sarankan, kembali saja ke Padepokan Sekarjati. Jika padepokan itu terlampau lama kau tinggalkan, bisa jadi akan dijarah oleh pihak lain. Pertimbangkan baik-baik apa yang aku katakan ini. Siapakah perempuan itu tadi, Paman? Dia Nyai Pinaka Swasti Ratu. Jadi itu orangnya. Paman pernah mendengar namanya? Iya. Perempuan itulah yang melahirkan bayi yang sekarang sedang diburu-buru oleh titisan Durga. Nyai Pinaka Swasti Ratu. Perempuan itu bernasib malang. Takdir justru menjamahnya untuk menjadi salah seorang dari pemilik Raja Trinetra. Pakaiannya compang-camping, rambutnya aut-autan tidak karuan. Matanya mengerikan. Sirik sekali dalam memandang orang lain. Lihat pertempuran itu. Keringat bagaikan diperas dari tubuh mereka yang berlaga. Badrawati basah bersimbah peluh. Ayunan-ayunan cambuknya terus menyalak susul-menyusul memekakkan telinga. Binatang-binatang hutan yang semula meramaikan suasana seperti terbungkam tak bersuara. Pepohonan yang diterjang oleh mereka yang sedang berlaga ambruk basah-basah. Tiba-tiba Badrawati dan Lare Angon meloncat menjauh, masing-masing mengambil jarak. Apa yang akan kalian lakukan? Aku tidak terhati dengan pertarungan macam ini. Lalu apa yang akan kau lakukan? Mari, kita semua mengadu Aji Pamungkas. Mengadu puncak dari kemampuan yang kita miliki. Bagaimana Paman Lare Angon? Kau sependapat? Ya, aku sependapat. Silakan. Dengan siapa Paman akan membenturkan diri? Sambo bagianku. Bagus. Dengan demikian, Kisanak Nisado bagianku. Baik. Apapun yang kalian kehendaki, akan kami layani. Badrawati dan Lare Angon segera mempersiapkan diri. Keduanya telah mengambil ancang-ancang untuk melepaskan ajian pamungkasnya. Namun Sambo dan Nisado rupanya telah mempersiapkan diri pula. Kedua orang itu sadar sepenuhnya bahwa menghadapi Badrawati dan Lare Angon tidak boleh menganggap remeh. Sambo dan Nisado saling mendekat dan kemudian berhadapan satu dengan lainnya. Keempat tangan orang itu saling melekat.
apa yang akan terjadi di hutan Mentauk itu? Mampukah Badrawati dan Lare Angon mengalahkan kedua lawannya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.